Kenapa? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gunsan Talk, kembali lagi dengan saya Ferdi Gunsan. Kali ini kita bincang-bincang dengan seorang putra dari Bali yang kebetulan ada di Ponpes Riyadus Sholihin, sedang berkunjung ke sini. Kita tanya dulu apa niatan beliau bersilaturahmi ke sini ataupun ada kegiatan lain. Selamat malam, Mas. Malam. Nama lengkapnya Ketut Agus Sunario. Agus Sunario ya, Ketut Agus Sunario. Nah, Mas Ketut ini sudah lama di Lampung? Sudah lama. Sudah berapa tahun? Sekitar 10 tahun. Oh, udah lama. Tinggal di saat ini di Kemiling. Oh, di Kemiling. Ya. Tinggal di Kemiling. Apa kegiatan sehari-hari? Bekerja di rumah sakit Bayangkara. PNS bukan? Bukan, ya, honorer. Bukan ya? Honorer ya istilahnya ya, honorer. Di Bayangkara tuh di Pramuka ya, Pramuka. Pas ke Lampung ini sama orang tua atau apa? Sama orang tua. Sama orang tua, di Kemiling sama orang tua? Bukan, orang tua di Lampung Selatan. Orang tua di Lampung Selatan. Di mana? Di kampung ini? Di Kampung Bali. Bali Niraga? Iya. Bali Nuraga? Iya. Oh. Terus di Kemiling udah berapa lama? Di Kemiling baru sekitar 2 tahun. Oh, baru ya? Itu karena kerja di Bayangkara? Ya. Sekolahnya apa terakhir, Mas? Ketut, beli Ketut lah. Oh, ini masih kuliah di ekonomi S1 lanjut S1. Di mana? Di Universitas Agama, di Universitas Agama Hindu di ini kan ada ekonominya. Oh. Jadi kita ngambil di sana. Universitas Agama Hindu ada ya di Lampung ya? Ada. Di mana? Di dekat sebelum hotel Novotel. Oh, sebelum Novotel. Oh, ada di situ ya? Ya, tapi ada jurusan ini ekonomi gitu. Ada jurusan ekonomi. Dulu SMA-nya dulu di sini di Gajah Mada dulu. Oh, di Gajah Mada, tapi memang segini ya, bukan di Lampung Selatan SMA-nya. Bukan di sini langsung. Tapi lahir di Lampung Selatan. Lahir di Lampung Selatan. Anak keberapa? Anak keempat. Anak keempat ya. Tua kakak adik di sini semua. Kakak adik di sini. Orang tua petani sana. Petani ya di sana. Di Bali, kalau Bali Nuraga itu banyak sawah ya. Banyak sawah ya di sana ya. Nah, hari ini kan saya juga kaget nih karena besok kan kita ada acara nih ya di sini, tapi kabar tiba-tiba beli Ketut Agus Sunario ke sini, kemudian beliau ini masuk Islam. Pemirsa sekalian, masuk Islam dan tanpa ada tekanan beliau meminta untuk masuk Islam. Betul ya? Belum ya? Udah menikah belum? Belum, baru ini udah lamaran sih, jadi mungkin nanti bulan 5 ya. Tahun 2024. Oh, bulan 5 nanti ya, Mei ya. Apa calonnya? Calonnya Muslim ya. Jadi gimana nih? Coba bisa diceritain kenapa sampai mau masuk Muslim ya? Awalnya jadi saya dengan calon saya kan beda keyakinan. Oke. Itu selama udah kita jalani itu selama 9 tahun masih tetap aja bimbang mau kemana. Ataupun siapa yang mengalah ataupun apa. Jadi kita tidak pernah namanya membahas masalah harus mengalah, harus mengalah. Enggak, jadi tidak nyampe ke ranah. Nggak ada yang itu apa namanya calon istri ini meminta. Nggak ada ya. Begitu juga sebaliknya nggak ada ya. Meminta. Jadi saya ketemu dengan udah lama itu, mungkin baru dihitung baru beberapa tahun inilah ketemulah dengan
Pak Napit kan. Pak Napit. Pak Muslim. Napit, seorang mualaf juga. Orang mualaf juga. Orang ini Hindu juga. Bukan. Bukan. Orang Batak. Orang Batak. Oke. Kristen berarti ya. Kristen. Terus dia mualaf karena istrinya sama. Oh, istrinya Muslim juga. Nah, terus berbagi cerita dengan beliau, ngobrol-ngobrol. Ternyata ketika ngobrol itu yang saya dapat itu ada yang masuk di pikiran saya, masuk di logika saya. Masuk logika. Okay. Masuk dalam arti beliau ini beragama Muslim, tetapi adat istiadatnya tetap masih erat gitu. Jadi sebenarnya itu tidak mengganggu seperti itu. Nah, jadi saya banyak belajar dengan beliau, Pak Napit. Setelah itu nunggu kemantapan hati ya, dan hari ini malam ini. Jadi soal ya kalau saya juga banyak teman ya orang-orang Bali itu adat istiadat masih seperti biasa ya, cuma keyakinan saja gitu kan. Kan pasti di Bali juga diajarkan etika kan. Iya, ya. Nah, jadi ketika diajak Pak siapa tadi Napit tadi itu tertariknya karena salah satunya tidak meninggalkan adat istiadat. Iya. Nah, terus yang berikutnya apa yang ada di Islam menurut pandangan yang dikenalkan dengan beliau itu Islam itu modelnya nggak ribet gitu, maksudnya nggak ribet. Jadi kalau mungkin beli salah jalan, salah orang, ketemu dengan orang, ya mungkin itu beli nggak bakalan suka dengan Islam gitu. Tapi kalau beli tepat datang ke orangnya, bukan saya berarti, kata Bang Napit, bukan berarti saya menjelekkan, bukan saya menunjuk diri saya sendiri gitu, tetapi seharusnya Muslim itu kan sayang ataupun apa, dan juga dihargai, istilahnya kebudayaan itu harus dihargai gitu. Nah, dari situlah saya belajar makanya makanya hampir setahun 2 tahunan itu ketemu dengan Bang Napit, sharing, terus ditemukan dengan Ustadz Dery juga, kebetulan sempat main ke rumahnya Ustadz Dery kan, jadi ngobrol di sana, bertukar pikiran, sampai saya tanya kan, karena kan saya nggak langsung mempercayai Bang Napit secara ini, jadi saya tanya dengan Ustadz Dery seperti apa ininya. Jadi guys, ya itu enggak jadi masalah gitu. Kalau emang budaya ya budaya gitu, agama ya agama gitu. Jadi jangan dicampur adukkan. Nah, dari situlah saya mulai merasakan oke lah, keputusan saya bulat udahan gitu ya. Terus setelah merasa yakin ya, terus paham nggak secara umum ya, kita nggak, ini kayak saya juga secara umum itu ada nggak yang dilihat, apa sih yang dilakukan, yang melakukan sebagai seorang Muslim itu apa yang harus dilakukan ketika dia ibadah? Ya, apa yang dilihat ini secara umum, kan belum apal nih itu dia, apa yang dilihat secara umum? Ya, secara umum saya lihat untuk menuju Tuhannya ya, itu ya seperti mereka yang saya lihat sering sholat, karena kan ini emang calon ini emang rajin sholat. Bahkan beliau kan apa dari lulusan pondok dia enggak santri enggak, tetapi untuk lingkupan di masyarakatnya di sana berdampingan dengan masjid. Di mana rumah ini tinggal? Dulu tinggalnya di Lampung Timur. Nah, terus sekarang di Palembang, pindah ke Palembang. calon ini Palembang. Iya. Oke. Calon ini di Palembang ya. Nah, makanya beliau itu ya, saya walaupun kemana aja kan beliau itu selalu ingat waktu, walaupun belum ini ya, dulu 9 tahun itu ya kemana aja ya beliau sering bawa mukena, bawa apa, mau main kemana, misalnya ke pantai dia selalu bawa gitu. Jadi emang beliau ini dulunya itu sebelum kerja sekarang, emang beliau ini seorang yang pernah ngajar ngaji juga. Oh, pernah. Yang saya lihat ya mungkin yang saya kenali dulu ya seperti Pak Napit dan Ustadz Dery, yaitu welcome. Jadi welcome, enggak menjatuhkan kepercayaan orang lain. Gitu. Dari situlah saya nggak menjelekkan. Jadi disitulah saya merasakan ternyata
yang kan banyak sih istilahnya, kita nggak mau bilang A atau B. Iya. Tapi Kita juga nggak mau, nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Nah makanya ketika kita emang benar, ketika kita ketemu dengan orang yang tepat untuk masalah saya sendiri, ketemu dengan orang tepat, makanya disitulah ada seorang sahabat, seorang abang yang kita kenal di perantauan bisa memberikan kita jalan gitu, bukan dipaksa tetapi kita diperkenalkan gitu, dengan cara yang bukan oh ini harus kayak gini, harus kayak gini, bukan seperti itu, tapi harus mengalir gitu. Setelah bertukar pikiran itu, logikanya Blik itu dijalankan nggak? Iya, pakai logika gitu loh. Saat itu jalan ya. Bukan oh iya benar gitu nggak? Enggak, kita seperti ada tetap ada ininya. Ya ada hitung-hitungan lah. Kalau kita belajar matematika kan ada hitung-hitungannya untuk. Makanya kita selalu kenapa harus seperti ini? Apakah memang benar seperti ini? Tetapi ya kan karena saya sebelumnya baru di Muslim, mengenal Muslim baru gitu. Jadi kita tetap ada namanya pertimbangan. Terus apakah emang benar seperti itu gitu loh. Makanya kita nggak 1-2 terus ujuk-ujuk langsung aja gitu. Jadi kita pasti ada perjalanan, ada proses perjalanan yang panjang. Ada proses. Nah, proses itu terjadi apakah karena soal hati dengan calon istri? Soal hati dengan calon istri dan emang sudah mantap juga. Bukan karena saya mau menikah harus cara Islam gitu. Enggak. Karena kan banyak kejadian nih Beli ya. Ada yang orang pura-pura masuk nih, tiba-tiba itu kan kasihan nanti keluarganya ke depan. Nah, kalau sudah punya anak, nanti kan anaknya banyak kebingungan. Kalau setelah itu, gimana pendapat? Nah, makanya, gitu? ini pendapat aja ya. Jadi, kalau emang sayanya berpikir seperti itu, enggak mesti. Kenapa harus harus syahadat dulu? Toh nanti ketika kita akad nikah syahadat kok. Betul. Ya, kenapa harus sekarang gitu? Nanti bulan 5 saya tunggu aja bulan 5-nya gitu loh. Ataupun sekarang gitu ya. Kalau emang istilahnya kita mau ancur-ancuran, kita laki gitu loh ya. Mohon maaf nih, bukannya kita ini jadi gampang kalau mau kita curang juga ataupun apa bisa aja. Kembali lagi tergantung kembali lagi pikiran kita untuk nanti ya kita yang kita inginkan, saya inginkan terutama ya dengan calon kayak mana istilahnya menjadi keluarga yang benar-benar bukan hanya sementara gitu. Jadi bukan karena nafsu. Bukan karena nafsu. Jadi prosesnya ini nanti kita panjang gitu, jangka panjang. Terus kalau kita jangka panjang terus mengambil keputusan gerusa-gerusu terus ini seperti abang yang tadi bilang hanya sekedar nafsu tadi. Nah makanya kebanyakan kan seperti itu. Nah kalau emang bahkan saya sampaikan dengan sahabat saya seperti Pak Nabi terus sadari seperti apa ininya. Kalau hanya sementara aja ya stok bisa-bisa aja gitu. Jadi gini Beli, kita di sini bicara bukan menjelekkan bukan menjelekkan agama satu, itu kepercayaan orang masing-masing, kita nggak boleh ya, nggak boleh begitu. Tapi yang kita maksud banyak kejadian yang berbeda agama itu tiba-tiba dia nanti ke depan itu balik lagi. Nah, yang kejadian itu keluarga ini kan kita melangkah harus dari awal. Kasihan anaknya. Iya dong, pasti. Kasihan anak itu garis keturunan kita loh. Iya. Ya kan dibuatnya bareng-bareng gitu. Iya, pasti. Kalau kita mencintai garis keturunan atau kita mencintai sesama manusia, nah berarti kan garis keturunan kita ke depan itu harus kita buat dia juga jadi keluarga, benar-benar keluarga. Keluarga itu bukan karena dia anak, tapi keluarga itu memang bersatu. Karena bersatu itu biasanya bisa jadi sukses. Benar nggak itu pendapat saya itu? Kalau itu saya sepakat sebenarnya. Makanya kalau seandainya nanti di persimpangan jalan terjadi sesuatu seperti yang tadi itu, ya kan banyak yang harus kita pikirkan dulu juga. Makanya gitu. Kalau ribut keluarga biasa. Tetapi ada persoalan nggak sepakat tuh biasa. Tetapi kalau masalah kita mengacu sebuah pilihan, karena sebuah pilih dan keyakinan yang kita emang benar-benar sudah pilih dan yakini, ya menurut saya
ya harus bertanggung jawab dan kita harus jalani dengan emang benar-benar dari hati, bukan emang misalnya ya udahlah jalan seperti jalan apa aja gimana lah, nanti. gimana nanti. Nah, itu yang jadi masalah itu seperti itu. Iya, betul. Karena boleh dilihat nih biasanya, Iya. biasanya orang-orang yang seperti itu, kita bukan menjelekkan ya, orang-orang seperti itu jadi karena dia punya beban pikiran yang bercabang, akhirnya nggak mencapai kesuksesan. Kesuksesan itu dalam arti hidup bersama keluarga itu terpenuhi, ya kan gitu. Mau ada harta dia punya, mau Iya. cari makan dia ada kan gitu. Itu pasti berangkat kesuksesan itu berangkat dari rumah. Iya. Biasanya begitu kan gitu. Biasanya sih Berangkat begitu. dari rumah pasti gitu. Karena kembali lagi kenapa ya itu ya yang saya rasakan ketika udah memilih dan emang udah mantep itu ya karena ya dari Hati, yang saya dari hati terus logika terus dan pencerahan dari bisa menyatu. bisa menyatu. Nah, jadi ada sinkron di sana itu. Iya, Jadi iya. bukan Nah, kita kan harus cari pembenaran. Iya. Nggak Makanya bisa bener. benar kata dia kan nggak bisa. Nggak benar. Makanya kita lihat juga keseharian dari Pak Napit. Saya lihat kesehariannya Pak Napit seperti apa. Nah, memang dia berasal dari orang Batak, Nasrani, dari Nasrani dulu, orang Batak, terus budayanya terus dia tetap ikuti budayanya. Nggak apa-apa, walaupun orang bilang apa, yang penting kan kepercayaan kita adalah satu. Gitu. Nah dari situlah gitu Bang. Jadi Dari situ ini ya. dari situlah. Oke. Bukan berarti dia hanya om doang, jadi hanya omong doang Iya, gitu iya, loh. iya, Tetapi emang dia praktekin Iya, iya. dan saya lihat juga, saya terus sharing juga. Nah, makanya dari situlah saya berangkat dari. Iya. Karena pengalaman orang itu juga penting. Iya. Beli. Ya kan, kesuksesan orang kenapa nih? Ini beda agama nih ketika itu ya. Ketika dia bersatu, kok tiba-tiba di tengah jalan dia bubar, ini jadi orang sukses kan? Nah, kebanyakan tidak jadi orang sukses. Tapi kalau dia ini nyatu, dia akan luar biasa. Iya. Itu biasanya luar biasa ya. Kembali lagi kayak mana caranya, namanya kita menyatukan awalnya beda terus kita menyatu dengan kepercayaan yang satu. Ya biasanya ya nggak Banyak kemudahan. Ya banyak kemudahan juga dan juga pasti pasti ada ujian, pasti ada Ya, apa ya kembali kan pasti. kembali lagi kayak mana saya dan calon menghadapi ini Ya. nanti kan seperti Karena hidup itu. pasti ada masalah dan masalah jangan lari dari masalah. Nah, harus itu, dihadapi. harus dihadapi. Nah, terus oke, ini sebelum kita berakhir, Beli, soal keluarga, soal orang tua maksud saya, kakak adik, udah tahu belum? Niat si Beli Ketutnya. Kalau bapak ibu udah tahu gitu ya, mungkin kalau saya cuma mementingkan ya orang tua aja. Kalau emang orang tua sudah saya sampaikan seperti itu, nah terus beliau ya sudah, kalau emang itu kebaikan, soal agama kan semuanya mengajarkan yang baik. Nah, Beliau ikhlas ya, orang tua ya. nah, kalau emang untuk masalah kakak ataupun adik itu kan sudah masing-masing sih. Jadi Iya. beliau mempunyai pemikiran Pandangan yang pandangan, rasional. karena pandangan kan tidak harus sama dengan Iya, pandangan. iya. Ketika juga Tetap malahan seharusnya kita tunjukin walaupun saya berbeda, tetapi ya tetap rasa saya dengan Keluarga. tetap kita harus Oke. ada di depan. Jadi kita di sini di pondok Pak Kiai Haji Ismail Zulkarnain pasti mendoakan dari santri-santrinya, sebagian masih libur, pasti mendoakan supaya ada kesuksesan. Kesuksesan akan terjadi ketika kita bisa menyesuaikan satu sama lainnya, karena dua gerbong itu beda keyakinan awalnya, pasti ada masalah. Iya, iya. Nah, dan jangan pernah lari dari masalah. Insya Allah beli diberikan kemudahan dan kesuksesan, dan tadi juga untuk ini memudahkan penyebutan juga sudah ditambahkan Ahmad sama Iya. Mbak Haji ya. Iya. Jadi tetap ketutnya tetap Ketut Ahmad Agus Sunario. Jadi tetap ada. Ada. Ketutnya itu nggak ada masalah. Di Iya. Islam pun mau nama itu nggak ada masalah itu soal itu. Jadi bukan problem gitu. Jadi tetap aja berjalan. Mungkin nanti di tempat yang lain juga ketemu sesama Iya. itu juga pasti nggak ada masalah. Iya. Ya, Bli, ada pesan nggak Bli untuk keluarga Muslim ataupun istri, calon istri atau seperti apa dari Bli hari ini mengucapkan 2 kalimat syahadat dan kemungkinan besok mau sunat ya? Itu ada pesan nggak di masyarakat kita seperti Kalau apa untuk tentang pesan sih kemungkinan nggak ada Bang, karena saya masih belajar. Oke. Masih belajar. Nah, terus saya berharap untuk
umat-umat kita, terutama ya Walaupun saling, berbeda agama, walaupun beragama ya saling mendukung gitu. Yang penting toleransi beragamanya selalu tetap dijaga. dijaga. Oke, Beli Ketut, terima kasih banyak pemirsa Gunsan Talk. Kita sudah mendengarkan apa kata Beli Ketut Ahmad Agus Sunaryo tadi, bahwa beliau menjadi mualaf bukan karena paksaan, bukan pula karena ingin semata-mata ingin menikah, tetapi dia sudah mempelajarinya beberapa waktu sebelumnya dengan mualaf juga dan juga dengan ustadz seperti apa, dan dia sudah komunikasikan, melihat logikanya dan apa yang kebenaran yang ada di dalamnya. Sampai ketemu lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Li, selamat, Li. Semoga sukses.